wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu al-'azim. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Kata Nabi, tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang muda, yang lebih muda, dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Karena itu kepada seluruh adik-adikku yang umurnya di bawah saya, yang semuanya yang saya sayangi, para tokoh masyarakat, orang tua kita semua yang hadir di sini, yang umurnya lebih tua dari saya, juga yang saya hormati, jamaah, ummahat, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur Nabiullah Musa itu 120 tahun. Umur Nabiullah Ibrahim yaitu 200 tahun. Umur Nabiullah Nuh itu 950 tahun. Dan umur Nabiullah Adam itu adalah 1000. Lalu umur Nabi Muhammad berapa? 63. Bahkan dalam sabdanya kata Nabi, wa umru ummati, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling pendek, yang paling muda, ya, yang paling muda, paling pendek umurnya, dan amalannya pun kelihatannya paling pendek, tapi pahalanya insya Allah tidak kurang lebih daripada mereka yang umat terdahulu. Jadi kalau ada seandainya di antara kita sudah 70 tahun masih hidup, itu hanya bonus. Sebab kata Nabi dalam hadisnya itu adalah baina sittin wa sab'in. Oke, maknanya apa? Bahwa umat-umat Nabi yang panjang umurnya itu jelas kalau dalam Islam di umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang rugi, tidak ada yang salah. Karena di dalam doanya sering kita katakan bahwa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Seandainya umat Islam ini dipanjangkan umurnya, pasti memperbanyak kebaikan. Kalau seandainya mati misalnya, Allahumma ij'alil mauta rahatan lana an kulli syarr, kita berhenti untuk melakukan kejahatan, berbuat dosa. Dan Nabi pernah pun mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, dulu ada seorang umat yang umurnya 80 tahun. Umurnya 80 tahun, malamnya qiyamul lail dan siangnya adalah jihad fi sabilillah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, dia tidak pernah maksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah tarfata 'ainin, sekedip mata pun. Para sahabat saat itu langsung dia menunduk, malu. Dulu ada orang umurnya 80 tahun, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah, tidak pernah melaksanakan dosa sekecil apapun, sekedip mata pun. Para sahabat pun langsung termenung. Akhirnya apa? Jibril turun langsung memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, turunlah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar Allah turunkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Adanya di mana? Adanya di bulan Ramadan yang sekarang kita masuk berada di dalam bulan Ramadan ini. Selama bulan Ramadan ini Allah akan turunkan satu bulan, dan bulan itu disebut bulan Lailatul Qadar, yang pahalanya itu melebihi daripada 1000 bulan. Ternyata kalau dihitung menjadi tahun, ternyata 83 tahun. Maknanya apa? Jangan khawatir wahai sahabatku, kata Nabi Muhammad. Dulu ada umurnya 80 tahun, malamnya dia mulai, siangnya dia jihad fisabilillah. La ya'sulullah, tidak pernah melanggar perintah Allah, terpatah ini. Maka bagi umatku, kata Nabi Muhammad, siapapun yang melaksanakan puasa bulan Ramadan ketemu dengan satu malam Lailatul Qadar, maka dia umurnya pun sama dengan alfi syahrin, 1000 bulan, sama dengan 83 tahun pahalanya. Itu keistimewaannya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang rugi. Karena itu setiap kali kita melakukan Ramadan, yang perlu kita laksanakan adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah. Setidaknya, ya paling tidak selama bulan Ramadan ini, yang perlu kita ambil pertama adalah satu, sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita pelajari. Mau makan takut, puasa yakin kepada Allah, walaupun dia berada di tempat yang sendiri, ya. Kalau dia beriman kepada Allah, di dalam hatinya ada keyakinan iman kepada Allah, saya yakin dia tidak bakal buka kata takut. Anaknya Nabi Allah Adam, Habil bersama Qabil, terjadi pembunuhan dalam sejarah kemanusiaan pertama kali saat itu. Habil tidak mau melawan kepada Qabil saat dinikahkan, diseling dengan Habil dengan Ikrimah, sementara Qabil dengan Labudah. Sementara dilahirkannya, Habil dilahirkan dengan Labudah. Habil yang cukup ganteng, Labudah kurang. Sementara Qabil ini kurang ganteng, si Ikrimah sangat cantik. Akhirnya kata Nabi Adam, biar imbang, yang ganteng sama yang cantik, sama yang kalau yang kurang sama yang kurang lagi, biar adil. Diseling, gak terima Qabil. Apa kata Qabil? La in basatta ilayya yadaka litaqulani ma ana bibasuti yadiya ilayka li'aqula. La in basatta wahai Qabil, la in basatta ilayya, seandainya kalau ulurkan tangan litaqulani untuk membunuh aku, ma'ana bibasuti yadiya ilayka li'aqula, saya tidak akan pernah melawan untuk membunuhmu. Bukan gak kuat. Habil kalau mau membalas bisa, tapi apa jawaban Habil? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Itu yang diwariskan adalah rasa takut kepada Allah. Bulan puasa, jangankan yang haram, yang halal pun kita takut makan. Kalau belum waktunya sampai datang berbuka, maka kita tidak pernah akan memegang makanan, apalagi sampai minum di rumah. Tidak. Kenapa alasannya? Satu, takut kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bahkan di dalam satu hadis dijelaskan bahwa ada 7 kelompok orang manusia yang nanti itu akan terus, ya, dia akan terjaga. Seorang laki-laki yang didatangi oleh seorang perempuan, da'atuhum ra'atun data jamalin wa maksidin. Salah satu golongan orang yang akan dinaungi pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang manakala didatangi seorang perempuan yang jamal, yang cantik, wa maksidin, dan orang yang hebat, lalu dia diajak berzina dengan perempuan itu, lalu dia apa yang dia katakan? Inni akhafullaha rabbal alamin.
dia tidak jadi diajak oleh perempuan-perempuan untuk berzina, dia tidak mau, bahkan tidak ada orang lain selain berdua. Tapi yang dia takuti satu, inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Takut dan takut itulah yang harus diwariskan saat kita menjalankan ibadah puasa. Nabiullah Yusuf alaihissalam dirayu oleh Zulaikha, bahkan ditarik bajunya dari belakang sampai sobek. Satu alasannya, takut kepada Allah Tuhan sekalian. Karena itu yang pertama. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan yang sekarang ini adalah sholat berjamaah. Yang biasanya nggak pernah sholat jamaah, sudah bulan Ramadan sholat jamaah. Dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semua kita berjamaah. Ini harus dipertahankan. Sholat berjamaah. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya beres, insya Allah semuanya akan beres. Tapi kalau sholatnya tidak beres, maka semuanya akan berantakan. Lalu pernah ada orang yang bertanya, Ustaz, gimana kalau saya puasa Ramadan tapi nggak sholat? Ada memang seorang yang pernah saya dengar, jawabannya apa? Percuma. Ngapain katanya puasa kalau nggak sholat? Tapi yang saya baca di dalam karangan Syekh Yusuf Qaradawi tidak begitu. Tetap saja, ya. Kalaupun memang kita belum sholat masih bisa sholat, tapi puasanya tetap puasa. Pahalanya berbeda. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Jangan sampai kita mematahkan begitu. Jadi dia nggak sholat jadi nggak puasa. Karena lain apa? Ada yang menganalogikan apa ibaratnya kita ember, kata sholat itu ember yang bolong. Ngapain kita ngadangin air dengan ember yang bolong kalau nggak sholat? Betul, ya. Tetapi saat ada saudara kita mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lalu dia mengaku belum mampu sholat 5 waktu, jangan dilarang. Itu malu, ngapain puasa? Ya, puasa. Kita doakan kapan saatnya dia akan menjalankan ibadah puasa. Karena itu sholat berjamaah. Bahkan kata Nabi, man sholat subha bi jama'atin maka annama sholat lailatullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah sama saja dia dengan sholat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Tapi jangan cerdas nih, karena dengar hadis-hadis yang seperti ini, ntar dia begitu mau sholat, tak sholat. Malam mengatakan nggak usah bisa. Kan saya sudah sholat subuh berjamaah, pahalanya itu sholat sepanjang. Bukan begitu maksudnya, ya. Jangan kita ada yang mengambil pemahaman begitu. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Kapanpun, termasuk lebih-lebih di malam bulan suci Ramadan ini. Tuh, jadi yang kedua adalah kita mewariskan sholat-sholat berjamaah. Dan sholat-sholat apapun yang belum pernah kita laksanakan, dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Semua sholat-sholat sunnah. Malam ketika menjelang sahur, sholat tahajud, sholat hajat, ya, udah. Sholat istikharah bila perlu, udah. Dan yang terpenting yang pertama adalah sholat wudu. Emang ada sholat wudu? Ada. Kenapa sholat wudu? Diambil dari Bilal. Kata Rasulullah, sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Ya Bilal, wahai Bilal, sini. Sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Saya mendengar gerakan sandalmu di dalam surga. Apa amalanmu? Kata Rasulullah pada Bilal. Jadi Rasulullah mendengar jalan seperti sendalnya Bilal
ada di dalam surga. Orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah berada di dalam surga. Ditanya apa amalan Bilal? Apa jawabannya? Saya tidak pernah meninggalkan sholat saat saya selesai berwudu. Itu yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Jadi kalau hari Jumat kita datang ke masjid, sholat pertama kalau kita setelah wudu belum sholat sunnah wudu 2 rakaat, lalu yang 2 rakaat lagi sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu yang dilaksanakan oleh Bilal. Itu ternyata yang dilakukan oleh Bilal. Rasulullah tidak melaksanakan. Jadi jangan menuduh kalau Rasulullah tidak melaksanakan bid'ah. Rasulullah melaksanakan bid'ah tidak. Ada Rasulullah menyaksikan itu. Itulah disebut dengan hadis takriri, persetujuan Nabi. Di mana Rasulullah tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat. Rasulullah melihat tidak ada komentar, maksudnya tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Itulah disebut dengan hadis takriri, keputusan Nabi, persetujuan Nabi. Jadi tidak ujug-ujug, tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, tulalah neraka. Gampang banget. Karena itu sekali lagi sholat sunnah wudu juga bisa diamalkan di dalam bulan Ramadan ini yang belum pernah melaksanakan sholat sunnah wudu. Baru nanti yang ketiga, insya Allah pada bulan Ramadan ini kita keluar bulan Ramadan dalam keadaan suci. Kenapa? Kita memperbanyak ilmu di dalam bulan Ramadan ini. Kajian tarawih, kajian subuh, pengajian di seluruh stasiun televisi. Kita dengar sebuah kajian. Insya Allah akan memperbanyak ilmu pengetahuan kita dan insya Allah akan memudahkan kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan semua kurikulum Ramadan ini sehingga kita layak nanti minal izin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan kurikulum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting, anggap saja bahwa Ramadan yang sekarang kita jalani ini adalah Ramadan terakhir, karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Dulu mungkin sahabat-sahabat kita masih duduk berdampingan dengan si A, si B. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah pulang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Karena itu bisa jadi tahun depan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menganggap bahwa Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir, insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan dan semua kurikulum Ramadan ini dengan penuh ketulusan, keikhlasan, sehingga insya Allah kita akan melaksanakannya dengan sempurna. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri hati, untuk diri saya dan juga untuk seluruh jamaah. Mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa dengan full dan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.